pemerintah. Jadi kalau pemerintah kasih insentif buat perusahaan yang merusak hutan, itu tidak akan ada pidana. Kalau bicara soal lingkungan hidup, tentu ingin memberikan kemudahan kepada investasi atau ingin memberikan kemewahan lagi karena investasi selama ini bahaya pasal-pasal Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker yang ancam lingkungan hidup. Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja semakin memanas. Bukan hanya kelompok buruh yang turun ke jalan memprotes. Mahasiswa dan kalangan aktivis LSM juga banyak menyuarakan kritiknya. Beberapa pasal dalam Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi merusak iklim investasi Indonesia karena tidak berpihak pada isu lingkungan. Alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut dengan dalih menggenjot investasi. Secara garis besar, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemberian izin lingkungan kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak lagi mengeluarkan rekomendasi izin apapun. Hal ini tercantum dalam pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim dari Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat. Tim ini terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Perubahan itu yang mendapat kritik dari sejumlah penggiat lingkungan. Juru kampanye iklim dan energi Greenpeace, Hindun Mulaika, berpendapat keberadaan AMDAL yang dilemahkan menjadi ancaman bagi kelestarian alam. Apalagi kini analisis dampak lingkungan hanya untuk proyek berisiko tinggi. Namun dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah atau tinggi belum terang benar aturan mainnya sampai sekarang. Dan sebenarnya izin lingkungan ini adalah salah satu elemen di mana publik bisa berpartisipasi gitu. Di mana publik bisa sejak awal warga ketika tahu misalnya wilayahnya akan ditambang atau jadi perkebunan sawit atau proyek-proyek infrastruktur negara dengan atas nama PSN gitu. Itu bisa melakukan komplain, bisa minta hak-haknya, misalnya hak atas informasi dan seterusnya gitu. Manajer Kampanye Iklim Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Yuyun Harmoko mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya hukum yaitu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa poin-poin tentang perlindungan lingkungan hidup menurut dia harus dihapuskan. Di sisi lain, banyak deregulasi perlindungan ketenagakerjaan dan pemberian akses yang sangat mudah kepada investor. Terkait isu agraria, undang-undang itu dianggap melanggengkan dominasi investasi dan bakal mempercepat laju kerusakan lingkungan. Beberapa poin krusialnya adalah penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbit izin usaha, pengurangan pertanggungjawaban mutlak dan pidana korporasi, serta perpanjangan masa waktu perizinan berbasis lahan. Undang-undang yang baru menghapus soal hak setiap orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN apabila perusahaan atau pejabat menerbitkan izin lingkungan tanpa AMDAL. Undang-Undang Cipta Kerja justru mengurangi atau menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan. Negara hanya berpihak pada ekonomi kapitalistik yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kondisi ini, WALHI menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden, DPR, dan DPD. Secara realitas juga itu yang ditunggu oleh pengusaha tuh. Jadi dalam formulasi akademis tidak mungkin undang-undang ini ditunda atau dibatalkan dalam formulasi teoritis karena memang itu kebutuhannya tuh.
pelanggaran di dalam Omnibus Law nanti tidak akan dipidana karena ada undang-undang COVID yang mengatakan pidana dihilangkan dari diskresi pemerintah. Jadi kalau pemerintah kasih insentif buat perusahaan yang merusak hutan, itu tidak akan ada pidana. Selain Greenpeace dan Walhi, Undang-Undang Cipta Kerja juga ternyata mendapat kritik dari para penanam modal. Sebanyak 35 investor global yang mewakili dana kelolaan senilai 4,1 triliun US dollar menyatakan keberadaan aturan ini justru merusak iklim investasi Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja dianggap berisiko melanggar standar praktik terbaik internasional yang ditujukan untuk mencegah konsekuensi berbahaya aktivitas bisnis. Pada akhirnya, hal ini dapat menghalangi masuknya investasi ke Indonesia. Mereka menghargai upaya pemerintah untuk menyelaraskan peraturan dan mengatasi hambatan berinvestasi. Namun para investor ini prihatin dengan modifikasi aturan itu yang berpotensi merugikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola apabila jadi diterapkan. Para investor khawatir perubahan pada kerangka perizinan, pemantauan kepatuhan lingkungan, konsultasi publik, dan sistem sanksi yang ada dalam Omnibus Law Cipta Kerja akan berdampak parah terhadap lingkungan, hak asasi manusia, dan ketenaga kerjaan. Kekhawatiran ini justru dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian yang signifikan dan mempengaruhi daya tarik pasar Indonesia. Saat ini, para pemilik modal secara global justru sedang fokus pada upaya pemulihan berkelanjutan di tengah pandemi corona untuk mencegah resiko serupa terjadi lagi. Karena itu, mereka mendorong Indonesia mengadopsi rencana pemulihan hijau untuk mengatasi kehancuran ekonomi akibat pandemi. Termasuk dalam rencana itu adalah upaya melestarikan dan mendukung konservasi hutan dan lahan gambut. Para investor global itu mengajak pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi memastikan pasar negara ini berkembang ke arah yang berkelanjutan.